Hai guys, welcome to HNN Channel. Oh ya sebelumnya, sebelumnya kita mau kenalan dulu. Kalau gue Hemi, gue Novi. Ya jadi kita mau bawain apa ini? Apa ya? Jadi kita mau cerita nih, kita mau sharing-sharing guys soal pengalaman kita. Yang terdekat ini tuh kita tuh baru aja married ya, tanggal 18 Juni kemarin. Selamat. Iya jadi married itu nggak sesulit dan semahal yang selama ini kita bayangin loh. Dan emang ternyata menikah itu emang seterjangkau itu. Bahkan kalau emang nggak pakai acara pun itu bisa hampir-hampir nggak pakai biaya kok. Cuma ngurus surat-suratnya aja. Jadi menikah murah bisa kok. Yang penting. Nah, jadi ada hal-hal yang dasar dulu nih. Sebenarnya yang dari awal kita juga udah sepakatin bersama. Sebelum kita akhirnya mutusin buat masuk ke pernikahan, ya kita udah sama-sama sepakat dulu kalau kita komitmen hubungan ini mau dibawa ke pernikahan. Intinya kita harus pastikan nggak ada keraguan sama sekali kalau ini pasangan memang pasangan yang terbaik dari Tuhan. Karena kan selama kalau kita nikah nih sama pasangan kita itu bakal sampai maut memisahkan. Jadi kita udah pastiin belum nih orang bisa nemenin kita sampai kita maut memisahkan. Kalau misalnya kadang kan dalam setiap kita kan punya apa ya, ntar dulu aku mikir. Thousands of tears later. Kita masing-masing pasti punya lah kriteria pasangan hidup. Sebetulnya yang paling banyak dipusingin orang itu kan perintilannya ya. Harusnya kan kita tuh punya setidaknya 1 atau 2 yang benar-benar pasangan hidup yang gue cari tuh begini. Kalau gue sih pada saat itu gue pengennya pasangan hidup yang rohani banget nih, yang takut akan Tuhan, yang kita punya pengenalan yang sama tentang Tuhan. Jadi kalau kita ngobrol tuh setidaknya kita seiman bukan berarti seagama ya, tapi seiman itu sepadan dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau gue ngobrol tentang Tuhan kita nyambung itu sih. Karena kebanyakan orang tuh lebih rempong ya dengan perintilannya, gue mau yang begini. Padahal kita cukup perlu pastikan mana nih hal mendasar yang paling 2 weeks later. Paling penting. Ya. Paling krusial dalam menentukan pasangan hidup kita. Itu supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Akhirnya kita bisa mutusin buat maju ke pernikahan, buat sepakat maju lebih serius lagi dalam hubungan ini. Ya ketika kita udah sama-sama yakin di area yang tadi dibilang. Sebenarnya kan kita kan punya banyak kriteria, harus ini. Sedangkan kita ketika kita ngasih standar ke pasangan kita, apakah kita udah bisa menuhin standarnya dia? Kan belum tentu. Nah jadi kalau yang gue jalanin ini seenggaknya ada 1 area yang harus dipenuhi. Cuma 1 aja. Yang lainnya itu kalau berbeda ya nggak masalah gitu. Itu sih kalau gue ya. Jadi itu yang mempermudah. Kan kalau gue tadinya nyari harus gini-gini, yang ini cocok, yang ini cocok, ternyata yang ini nggak cocok. Ternyata kalau yang semuanya cocok, guenya nggak cocok sama dia. Nah kalau udah cocok di area ini, kita bisa sama-sama sepakat dan langsung sama-sama yakin. Ya jadi area ini yang gue bilang ini
itu bagaimana kita mengenal Tuhan. Jadi bagaimana kita punya hubungan sama Tuhan kita. Misalkan nih, kalau kita lagi ada masalah, gimana cara kita berdoa? Gimana cara kita melepas masalah itu? Kalau itu nggak sama, biasanya bakal bentrok tuh. Yang satu harus begini, kita harus begini. Akhirnya nambah masalah baru. Yang tadinya masalah di luar sendiri, akhirnya ketemu pasangan, bentrok lagi di area itu. Nah, kalau yang waktu itu gue yakin sama dia karena di area ini sama. Jadi ketika ada masalah, kita bisa sepakat di area ini, kita pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau gue itu ketika ada masalah, gue tanya Tuhan, Tuhan ini gimana ya? Dan dia juga begitu. Jadi ketika ada masalah dari luar, ketika kita ketemu, kita bisa menjadi solusi. Bukannya nambah masalah baru, tapi kita bisa saling menopang, saling mendukung. Karena kita punya kesamaan di area, dalam tanda petik itu bukan sama agamanya ya, tapi sama cara kita memandang Tuhan, cara kita mengenal Tuhan, cara kita berhubungan sama Tuhan gitu. Soalnya udah sama agama pun, kalau cara berhubungan sama Tuhannya itu beda, nah biasanya juga itu malah nambah masalah baru sih. Jadi gue pernah doa akhir Desember tuh Tuhan ngomong gini, kalian bakal nikah bulan Juni. Terus itu gue tulis tuh, gue kan punya buku ya, di situ gue tulis Tuhan ngomong apa. Waktu itu gue tulis gue bakal nikah nih bulan Juni. Terus setelah itu ya udah, Hem itu belum tahu, gue tuh gak ada cerita Tuhan tuh ngomong kita bakal nikah bulan Juni. Tapi 1-2 bulan kemudian dianya nyeletuk bulan Juni juga. Di situ guanya kaget, loh kok sama nih, kok sama Tuhan ngomong ke gue bulan Juni, kok dia juga nyeletuknya bulan Juni. Nah, tapi itu juga gue nggak langsung mengakui gitu kan. Gue masih bersikap hati-hati lah. Ini mungkin cuma kebetulan aja, tapi nextnya waktu ngobrol tuh selalu dia ngomong Juni. Akhirnya gue ngomong lah ke dia, Tuhan tuh sebenarnya ngomong bulan Juni. Gue tunjukin lah buku gue gitu kan, yang gue pernah tulis tanggal sekian tuh Tuhan pernah ngomong itu bulan Juni kita bakal nikah. Kalau dari bulan sih itu ya. Kalau tanggal waktu itu kamu deh yang jelasin. Ya jadi waktu itu kita ke Depok, nah main ke rumah saudara. Nah terus saudara itu bilang, kalian lagi ngerencanain pernikahan nih ya? Nah tanya Tuhan. Nah waktu itu kan udah dapat bulannya. Nah terus dia ngasih kesaksian, katanya kalau Tuhan ngomong ke pasangan, dia pasti nggak ngomong ke satu orang doang, dia pasti konfirmasi ke dua-duanya. Nah habis itu kayak gue nangkep gitu kan. Nah pulang dari rumahnya dia, tiba-tiba gue dapat impresi nih tanggal 18 Juni. Nah terus waktu di perjalanan pulang, aku mau ngomong sesuatu deh. Apa? Tapi ntar dulu lah gitu. Nggak jadi karena kan gue sendiri belum yakin kan, soalnya keinget kan Tuhan tuh harus ngomong ke dua-duanya, kita juga nggak bisa ke satu yang orang sama. Nah jadi waktu itu gue sengaja simpen, sengaja tahan. Nah akhirnya 3 hari, entah 2 apa 3 hari kemudian ya, 2 apa 3 hari kemudian dia ngomong, dia nelpon, kayaknya aku dapat nih tanggalnya 18 Juni deh. Itu bener-bener sama. Itu yang gue dapat ketika pulang dari Depok, sama ini sama. Iya, gue juga dapat. Jadi ya begitulah. Pertama, karena nggak banyak budgetnya. Sosokan kayak artis ya. Padahal karena budgetnya minim. Tapi sebenarnya setelah dijalanin ternyata intimate wedding tuh ya
bagus juga Bagus sih, juga sih. Tergantung kita. tergantung selera ya. Kebetulan gue juga orangnya yang simpel-simpel yang aja. simpel-simpel. Kita orangnya simpel-simpel aja sih. Yang penting makna dari pernikahan itu sebenarnya. Ya, kita kan cuma ngadain pernikahan kan, esensinya kan kita pemberkatan dan kita mau Thanksgiving ya. Mau bersyukur karena Tuhan telah sudah persatukan kita. Jadi kita cuma bersyukur aja sama kerabat dekat. Itu sih intinya itu sebenarnya. Ya kalau mau ngundang banyak juga ya nggak masalah gitu. Cuman kan kita mau cerita. Ya kalau banyak. Ya kalau mengundang banyak, ngadain pesta mewah, itu ya nggak, itu bagus banget, itu nggak masalah. Cuman kan kalau kita ini mau cerita-cerita aja, kalau mau kita ini mau sharing aja. Ternyata kalau emang cuma ngundang keluarga dan acara kecil-kecilan, itu pun juga nggak kalah bagusnya kok gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang juga mau merit tapi kendala, aduh kita harus nabung dulu, budgetnya mahal. Yang penting kalau menurut gue itu mau nikah itu kan siap secara mental kita dan siap secara finansial. Ya finansial itu nggak perlu yang jadi harus kaya dulu, banyak dulu, enggak kok. Yang secukupnya aja, emang nggak ada yang gratis ya, paling ada biayanya. Cuman kita bisa nekan biaya seminimal mungkin kok untuk kita bisa ngadain acara pernikahan yang secukupnya, dan itu bagus. Jadi bukan seadanya, nggak mengurangi esensi. Ternyata pernikahan begitu, dan justru setelah itu terjadi, di situ gue ternyata pernikahan yang gue impikan selama ini tuh itu kejadian di acara itu. Intinya sebenarnya esensinya si makna dari pernikahan itu, Tuhan udah persatukan kita dari dua menjadi satu. Terus kita juga mau bersyukur atas apa yang udah Tuhan perbuat, atas karya Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita undang kerabat-kerabat. Kalau kita sih waktu itu ya esensinya itu, kita mau ucapan syukur aja lah. Kita ngelangsungin pernikahan itu di resto karena sebelumnya ya emang karena kita minim budget, tadinya mau pinjam rumah teman. Ternyata di rumah teman pun harus didekor dan itu mahal. Jadinya ya akhirnya kita coba cari-cari. Ternyata ini juga dapat inspirasinya ngobrol-ngobrol sama teman. Tiba-tiba dia bilang, iya dulu gue nikah itu di resto kok. Oh iya, kenapa kita nggak coba di resto ya? Akhirnya kita coba di resto, ternyata ada dan makanannya enak. Dan budgetnya justru itu udah satu paket, dan itu benar-benar di luar ekspektasi kita. Benar-benar ternyata dengan harga segini udah satu paket, makanan, dekor udah disediain semua sama restonya, dan itu wow sih. Enaknya itu kita nggak perlu sewa gedung. Jadi langsung cateringnya di situ, gedungnya di situ. Yang penting kita juga perlu pilih ya restonya yang mana yang sekiranya ini apa ya maksudnya? 3 days later. View restonya bagus nih gitu. Atau yang paling penting lagi, makanannya enak atau enggak. Kan kita mau syukuran nih, ngundang teman, udah orang dateng terus makanannya nggak enak, kan kita nggak enak juga ya. Itu sih kalau di kita sih yang penting tempatnya nyaman dan makanannya enak. Acaranya lanjut. Kita pengennya acara itu basicnya kayak komsel sih ya. Jadi kita ibadah, habis itu ya selesai ibadah makan-makan, ramah-tamah. Itu sih konsep kita, sesimpel itu sih. Ini kita pasti tanya Tuhan dulu ya, Tuhan maunya acaranya yang gimana? Tuhan maunya ya modelnya gimana? Terus waktu itu kita dapat jawaban, Tuhan kita mau buat kayak bentuk komsel nih. Nah, kalau komsel kan kita lebih ke ibadah, selesai ibadah ya udah ramah-tamah, makan-makan. Itu sih.
Ya kalau yang jadi sumber ya udah pasti Tuhan dong. Inspirasinya juga pasti Tuhan. Dan yang mimpin perjalanan kita juga itu pasti Tuhan. Karena kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi semua minta pertolongan Tuhan, minta arahan Tuhan. Nah kalau pihak-pihak yang terlibat itu siapa aja, Seng? Pihak yang terlibat itu sebagai semua teman-teman kita sih. Kita kan ada teman yang biasa jadi WO, ada teman yang suaranya bagus kita jadiin WL. Ya puji Tuhannya mereka pun menawarkan diri dengan sukacita. Gue aja yang ini loh, gue aja ngisi ini, gue aja deh yang ini. Ada teman yang biasa MC, kita jadiin MC. Ada teman yang biasa foto-foto, kita jadiin fotografer kita. Ya jadi kalau yang gue percaya, kalau Tuhan yang udah suruh, dia pasti yang sediain segala sesuatunya. Intinya kita tangkap dulu visi Tuhan itu apa sih. Kalau di kasus ini kan visi Tuhan pengen kita ngadain acara pernikahan nih. Intinya kita tangkap dulu sih visi Tuhan, nanti penyediaannya pasti bakal menyertai kita. Amin. Tuh. Nah gitu jadi teman-teman. Ya jadi gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya kita bisa, kalau emang kita mau merencanakan pernikahan, kita nggak perlu persiapannya seribet itu dan semahal itu. Jadi cukup Jadi intinya menikah murah itu bisa kok. Yang penting tadi itu aja sih sharing-sharing dari kita. Kita berharap teman-teman yang ngedengerin sharing kita ini bisa memberkati teman-teman. Teman-teman yang ngedengerin sharing kita bisa memberkati. Kita berharap dengan sharing kita bisa memberkati teman-teman. Oke. Bye-bye. Bye-bye. See you next. See you. Dadah. Dadah.